Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini akan membabar mengenai asma Qasam Harun ar-Rasyid yang banyak dimaharkan dengan nominal sangat fantastis dan dapat dikatakan pedas. Di dalam Qasam Harun ar-Rasyid ini terkandung berbagai macam rahasia dalam hal menarik dan menundukkan seseorang, terutama urusan cinta dan mahabbah, tetapi bukan hanya daripada itu saja, Qasam Harun ar-Rasyid ini juga bisa digunakan untuk segala macam tujuan kita yang bersifat mempengaruhi seseorang, semisal ingin menggunakan ilmu ini untuk mempengaruhi lawan bisnis, agar dia senantiasa tunduk dan patuh terhadap penawaran dan perintah kita, Qasam Harun ar-Rasyid ini juga dapat digunakan untuk menundukkan anak yang bandel, rewel, menundukkan murid-murid yang nakal, serta dapat digunakan untuk menundukkan siapa saja yang ingin kita rubah pikiran dan hatinya terhadap diri kita, contohnya yang asalnya benci menjadi cinta, yang asalnya empati menjadi simpati, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa siapa saja yang terkena pengaruh daripada Qasam Harun ar-Rasyid ini, seluruh hati pikiran jiwa dan raganya akan tertunduk kepada pengamal Qasam Harun ar-Rasyid ini, akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada para pengamal Qasam Harun ar-Rasyid ini. Dan bahkan meskipun mereka memiliki pagar goib yang berlapis-lapis, maka atas izin Allah pagar tersebut tidak ada artinya, selama pengamal Qasam Harun ar-Rasyid ini mengamalkan dan menggunakan Qasam Harun ar-Rasyid ini, dengan tujuan yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan buruk dan dimurkai Allah. Pada masa pemerintahannya Harun ar-Rasyid, mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat. Membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan yang megah. Membangun tempat-tempat peribadatan. Membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan. Mendirikan Baitul Hikmah, sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Harun ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809, di Tus, Khurasan. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah, dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah yang ketiga dan kakaknya, Musa al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Ibunya Jurasyah dijuluki Haizuran berasal dari Yaman. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia Iran. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibn Khalid al-Barmak. Era pemerintahan Harun, yang dilanjutkan oleh Mamun ar-Rasyid, dikenal sebagai masa keemasan Islam, The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Membangun Majelis Al-Musakaroh, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Qasam Harun ar-Rasyid ini menjadi salah satu ilmu qasam yang pilih tanding yang sangat dahsyat fadilahnya. Di antaranya memiliki derajat istimewa, khususnya bagi para orang-orang yang mendambakan memiliki pangkat yang tinggi, ataupun ingin mempertahankan pangkat dan derajatnya. Di balik daripada itu Qasam Harun ar-Rasyid ini juga sangat baik untuk orang-orang yang menginginkan suatu kedudukan yang tinggi atau derajat yang tinggi di masyarakat. Atas izin Allah dengan wasilah Qasam Harun ar-Rasyid ini, hal itu dapat terjadi, dan sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Atas izin Allah Qasam Harun ar-Rasyid ini akan membantu seluruh pengamalnya untuk mencapai kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat ataupun kaum, ataupun juga jika mengamalkan qasam ini maka atas izin Allah, akan sulit disaingi oleh orang lain, baik dalam urusan bisnis, urusan pekerjaan, dan lain sebagainya. Intinya ilmu ini akan mengantarkan ke derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di samping dari itu qasam ini juga cocok untuk guru besar padepokan yang menginginkan derajat yang tidak bisa dijatuhkan oleh orang lain, dan juga ilmu ini tidak dapat tertandingi oleh ilmu manapun, terkecuali oleh beberapa empat ilmu-ilmu hikmah yang lebih tinggi dari qasam ini, seperti qasam kalamullah. Maka tidak ada yang dapat mengalahkan ilmu ini meskipun akan diserang oleh 1000 ilmu santet yang ingin menghancurkan derajat dan kedudukan, maka atas izin Allah, ilmu santet tersebut akan gagal. Meski mereka berjumlah 1000 orang. Di samping itu jika kita melihat isi dari asma Qasam Harun ar-Rasyid ini, maka kita akan faham bahwa doa Qasam Harun ar-Rasyid ini, berisi kalimah-kalimah yang agung dan sangat dahsyat, serta siapa saja yang berdoa dengan doa ini, yaitu asma Qasam Harun ar-Rasyid,
maka atas izin Allah Ta'ala, apapun yang menjadi hajatnya akan segera kabul dan tercapai, termasuk diantaranya urusan duniawi. Di dalam Qasam Harun ar-Rasyid ini, terdapat sumpah yang sangat agung. Dan hodamnya terdiri dari bangsa arwah ruhaniyah, bangsa malaikat dan bangsa ruhani lainnya. Di dalam asma Qasam ini terdapat penyebutan kepada beberapa malaikat, di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan beberapa malaikat yang lainnya. Asma ini sangatlah agung dan dahsyat. Beberapa fadilah yang terkandung di antara asma Qasam ini di antaranya. 1. Mendapatkan harta berlimpah atau rezeki halal dengan cara yang tidak pernah terduga sekalipun. 2. Sebagai sarana mahabbah kepada Allah Ta'ala dalam merubah kehidupan yang lebih baik. 2. Untuk meningkatkan penghasilan secara drastis dalam waktu singkat. 3. Akan disegani masyarakat dimanapun berada. 4. Dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin. 5. Setiap gertakannya ditakuti orang, terutama orang yang zolim. 6. Orang akan segan kepada para pengamal ilmu ini. 7. Akan ditakuti seluruh bangsa jin kafir dan fasik. 8. Di dalam asma Qasam ini berisi doa Ismul Adzam yang agung, guna mencapai tujuan dan hajat besar. 9. Dapat mendatangkan rasa segan dan hormat di suatu tempat manapun. 10. Menjadikan setiap rumah, badan dan keluarga memiliki aura karismatik dan wibawa yang besar sehingga dihormati orang banyak. 11. Tangkal santet, sihir dan guna-guna dari orang-orang zolim. 12. Dapat berfungsi sebagai bentuk pagar goib nomor wahid dan terdepan. 13. Akan disegani kawan dan ditakuti lawan. 14. Sebagai sarana memenangkan pemilihan seperti caleg dan pilkada. 15. Sebagai sarana menarik simpati masyarakat saat apapun. 16. Dapat mendatangkan hajat besar yang berkaitan dengan duniawiyah. 17. Akan mendapatkan harta berlimpah dengan mudah tanpa disadari. 18. Tidak akan mudah dijatuhkan dan dihinakan oleh siapapun, dan dengan cara apapun. 19. Derajat dan pangkatnya akan diangkat oleh Allah. 20. Sebagai sarana instan atau jalur cepat untuk meningkatkan dalam kehidupan, baik dari segi ekonomi, derajat kehidupan dalam beribadah, serta keilmuan dan lainnya. 21. Sebagai wasilah diri sendiri atau perantara terkabulnya hajat besar kepada Allah Ta'ala. 22. Sebagai sarana untuk mencapai popularitas. 23. Akan disanjung dan dihormati banyak orang. 24. Semua orang akan tashim dan tunduk serta hormat kepada para pengamal ilmu Qasam ini. 25. Serta masih banyak lagi fungsi dan kegunaan dari asma Qasam ini seiring dengan berjalannya waktu dalam mengistiqomahkannya. Untuk tata cara penyelarasan dalam Qasam ini sebaiknya riyadoh puasa selama 7 hari, atau 11 hari, atau 41 hari, atau 55 hari, jika mampu dan sesuai kemampuan, selama penyelarasan dibaca saat bada maktubah 11 kali, dengan diawali tawasul terlebih dahulu, dengan menggunakan tawasul umum juga dibolehkan. Setelah riyadoh bila ada hajat penting diwiridkan 47 kali, atau 75 kali, atau 121 kali. Atau jika belum mampu cara seperti tadi, boleh dengan cara dibaca bada nisfulail, kemudian tawasul. Lalu dibaca Qasamnya 113 kali selama 7 malam. Untuk mengistiqomahkannya Qasam dapat dibaca bada maktubah minimal sehari sekali. Tulislah wifik seperti berikut ini sebelum riyadoh, yang nantinya wifik ini dapat dipakai selama riyadoh agar berfungsi sebagai booster dalam riyadoh, dan setelahnya dapat dipakai sebagai wasilah meminta semua hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asma Qasam Harun ar-Rasyid. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi, wabillahi, wa minallohi wala golibu illallohi, wala haula, wala quwata, illa billahil aliyil adzim. Aksamtu, alaikum ya ma'asyarol, aruhil ruhaniyati wal muluki tohirotis zakiyati wa asyasyo jauhariyati, wal asbahin nuroniyah, bihaki hakulloh wa bikudroti, kodarulloh wa bi, adomatillahi wa sultona sultonillah, wa bi aja-ajalloh wa binuri wajilahi, wa bijalali jalalillahi wa bijalali, haibatihi wa bimajariya bihil kolam. Ming indallohi ila hobirullah sayyidul wujud, nuktoti ba'idairoti, auliyati Muhammad ibni Abdillah, tabaroka ismillahi wa jala syanillahi wa la ilaha goirullah, huwallahu hayyu qayyum, ahyanu syarohian, malikal mulki badius samawati,
wal ardi dul jalali wal ikram, adunaya asbauta, alishadaya, adzidzu, jabaru mutakabbir, koharu, kowiyo, matinu, kodiru, muktadiru syadidul batshi, syadidul ikobi layugolibuha golib, wala yanju minu harobi, bihauliha wa kuwatahu adima, asma. Ahwayatahu aksamtu, alaikum. Ya ma'asyarol arwahi wal amari, wasakanu liyawadiyati wal aktori. Ya hudamal asmai bikalimatillahi tamatilati, takallama biha robbuna ala samawati, fartafa'at wa alal ardi, fasatohat wa alal jabali fanasyobat, wa alal uyuni fanfajarot, wa alal riyahi fanasyarat, wa alal syamsi fa'adu'at wa alal komari fastanaro, wa alal laili fa'adlama wa alal nahariya adu'a. Wa bihakil kalamati alati yuhi. Bihal mauti wa yumitu bihal ahya'a, wa bihakil kalamati al-maktubati, ala sarodikil arsy. Wa bihaki al-lauhi al-mahfudi wa mafihi, minal asma'i wa nafsi wa bihakoman rofa'a, asama'a bila mimadin wa basatho al-arodina, alama'in ihjamada bi'idzati, al-wahidi, al-fardi, as-syomadi, al-ladzilam yalid, walam yulad, walam yakun lahu, kufuwan ahad, wahakoman ita hodza Ibrahima kholilan. Wakalama Musa takliman, waholako Isa min ruhil kudusi wabakot, Muhammadin bil haqi basyiron, wanadiron, subhanaman insyako, min nurihi samawati wal ardi, wa anarohu bihis syamsa, wa ado'a bihil komari, wa hodo'a kula syai'in likudrotihi. Wa yusabihu rodu bihamdihi, wal malaikati min hifatihi, illama hadorofi, hadrotihi, wa ajabtum dawati, wa kodaitum hajati. Bihaki hamalatil arsyil adzim, wal kursi al-jisimi, wal malaikatil mukorobina Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Idzroil. Wal anbiya'i wal mursalin, wa syolihin, wa bihaki at-taurat, wal injil, wal jabur, wal furqonil adim, wa ma fihi min zikril hakim, faini aksamtu bihi alaikum, wa innahu lakosamul lautalamun adim, innahu lakuranu karim, fi kitabin maknun layamsuhu illal muttoharuna tanzilu min robbil alamin, wal awalu, wal akhiru, alifaan wal amigo wa al-tohiro wa batinan, al-kodimul hadits wa huwa bikulli syai'in alim, huwaladzi holifil samawati wal ardi, Visitati ayamu syummastawa ya aliyil arsy. Yalamu mayuliju fil ardi, wa ma yahroju minha wa ma yanzalu minal samai, wa ma yaroju afiyaha wa huwa ma'akum ainama kuntum wa ilaha. Linama kafatamullah. Bima yamalun, basirulahu. Nasirullah. Ma fi samawati wal ardi, wa ilalohi turzal umur, yulizu laili fi nahari, wa yulizul nahari filaili, wa huwa alimu bidzatis syudur, ikbalu sami'aini to amani, bihoyulakum warijalukum, wa nisa'akum layatahlifu minkum ahada, in kuntum to amainilahi, wal asma'ahu hodiin. Wa hakko min syakosa'akum. Wa absyarakum, wa holakum, min nuril samawama, ilama ajibatam da'awatim da'awati, masri aini toi aini lillahi robbil alamin. Azibu ya abadai bazin wa ya Abu Muhammad al-Gawas wa Aba Torifa, wa Torishi, wa ya amal jama'at zami. Bihakima aksamtu, biha alaikum anata atawani. Bikadza wa kadza. Aima takunu yatibukumullahu zamian, inna loha ala kulli syai'in kodir, in kanat illa syoyatan wahidatan faidzahum jami, uladana muhdorun, wana innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrohmanirrohim. An latalu alaya, watuni muslimin, masaro ainil asma allahu robbil alamin. Bihaki ahyan, syarohian, adunaya asbauta alishadaya, al-malikul adhimus sami wa adhiya wa min qoblu. An basit. Ayu salithu. Alaikum malaikata ala adhi syadidal ab'ahuna lohima arhuma wa yafa alumimma yamarun, aluha, al-ajal, asa'ah min qoblu, huwal adzabu minal malikul kholak. Kajian.
Walatakulu, lima yuktalu, fisabilillahi amwat, bal ahya'u walaki latas urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah, ayat 154. Dan janganlah kalian menyebut orang-orang yang syahid dalam berjihad di jalan Allah sebagai orang-orang yang mati, sebab mereka tetap hidup dalam kubur mereka, namun kalian tidak mengetahuinya, karena tidak ada yang memahami hakikatnya kecuali Allah. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Tadzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Demikian mengenai Asma Qasam Harun Ar-Rasyid. Semoga ada izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berguna serta bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga dalam menambah semangat ketakwaan beribadah dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Sukses terus dan sehat selalu bagi sobat dan keluarga semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.